Pengakuan iman rasuli terbagi atas tiga bagian utama. Pertama, mengenai Allah Bapa dan penciptaan kita. Kedua, mengenai Allah Anak dan penebusan kita. Ketiga, mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan. Doa aku percaya merupakan salah satu doa pokok Katolik. Selain aku percaya, doa ini juga memiliki sejumlah sebutan lain, seperti syahadat para rasul, pengakuan iman rasuli, hingga kredo rasuli. Kredo sendiri berarti pengakuan iman, yakni pernyataan mengenai suatu kepercayaan, diambil dari bahasa Latin credo. Credo berarti aku percaya. Doa aku percaya diungkapkan para rasul atau jemaat perdana di hari Pentakosta setelah Roh Kudus dicurahkan pada mereka sesuai janji Yesus usai kenaikannya ke surga. Terdapat dua versi doa aku percaya dalam gereja Katolik, yakni syahadat para rasul atau versi pendek dan syahadat Nisea Konstantinopel atau versi panjang. Selama ini, umat Katolik lebih sering menggunakan doa aku percaya versi pendek. Adapun doa aku percaya di atas yang bersumber dari kitab suci terbagi ke dalam 12 butir dengan maknanya masing-masing. Ini penjelasan singkatnya. Pertama, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sebagai pribadi pertama dalam Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa menggambarkan kedekatan hubungan antara Allah dan umatnya dengan kekuasaan tak terbatas. Sesuai dengan kitab Kejadian bab 1 ayat 1-31, Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi, termasuk langit, manusia, dan lainnya. Kedua, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita. Yesus Kristus sebagai Allah Putra merupakan pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Ketiga, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Melalui rahim Bunda Maria, Allah lahir menjadi manusia setelah dikandung Roh Kudus, sehingga muncullah dogma keperawanan Bunda Maria. 4. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Setelah terlahir ke bumi, Yesus Sang Allah Putra menjalani kehidupan sebagai manusia hingga mengalami penderitaan untuk mewartakan kerajaan Allah sekaligus menunjukkan cintanya pada manusia. Sementara itu, tempat penantian sendiri merupakan tempat jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal tertahan dosa asal sebelum menghadap Allah. Kelima, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. 3 hari setelah dikuburkan, Yesus bangkit dari kubur. Ia menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada beberapa orang termasuk para muridnya. 6. Yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yesus menyediakan tempat bagi umat manusia di surga untuk kembali bertemu di tempat yang sama. Ketujuh, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Yesus selalu menyertai umat manusia selama hidup hingga pengadilan terakhir dan memberikan jalan mereka sesuai perbuatan baik dan jahatnya. 8. Aku percaya akan Roh Kudus. Setelah pribadi pertama dan kedua, lewat doa aku percaya, umat Katolik juga menyatakan kepercayaan terhadap Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus. 9. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Kata Katolik dalam bahasa Yunani adalah katolikos yang berarti keseluruhan. Dengan begitu, Gereja Katolik yang didirikan Yesus merangkul semua orang tanpa batas
maupun eksklusivitas, sesuai dengan 4 sifat gereja, satu, kudus, katolik, dan apostolik. 10. Pengampunan dosa. Allah menghendaki semua umat manusia untuk tinggal dan bersatu bersamanya, sehingga Ia memberikan pengampunan terhadap dosa yang menghalangi mereka bertemu dengan Allah melalui pertobatan. 11. Kebangkitan badan. Kematian mungkin dianggap menakutkan bagi sebagian besar orang, padahal itu bukan berarti kehidupan dilenyapkan, melainkan diubah. Dengan kematian, Allah memanggil manusia. 12. Kehidupan kekal. Butir terakhir dari doa Aku Percaya merupakan inti dari iman umat Katolik yang percaya bahwa Allah memberi kehidupan kekal bersamanya setelah manusia meninggalkan hidup di bumi. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang mengenal syahadat iman Katolik. Semoga membantu. Salam.
Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa kedua. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Hieronimus Indra Sepriandika, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Saudari-saudara yang terkasih, intensi misa pagi hari ini kita berdoa bagi kebahagiaan abadi Bapak Cornelius Herman Arifin yang dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu, juga untuk Barbara dan Ching Yung yang berpulang 7 hari yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak dan suster yang terkasih, selamat pagi. Bersama dengan seluruh gereja, hari ini kita memasuki minggu biasa yang kedua, sekaligus kita hendak membuka pekan doa sedunia bagi persatuan umat Kristiani sedunia. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan diundang oleh sabda Tuhan, belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes mengajak kita untuk tahu kapan kita mesti menunjuk Tuhan, kapan mesti kita kemudian harus mundur dan Tuhan yang harus bekerja. Dan Yesaya juga mengingatkan kita bahwa iman yang hanya berpusat pada diri sendiri itu adalah iman yang terlalu sedikit. Kita hanya fokus pada diri, pada ego, pada kepentingan kita. Yesaya meminta kita untuk sebuah karya yang besar menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Maka dalam Ekaristi ini maka bersama-sama kita mohon rahmat agar hidup kita tidak hanya berpusat pada diri sendiri, pada kepentingan sendiri, tetapi akhirnya dengan rahmat Allah
kita bisa menjadi terang yang nyata bagi sesama. Kita hening, kita awal Ekaristi hari ini dengan hati yang pantas, kita mohon pengampunan, belas kasih Allah. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadaku karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang
berdoa. Mari kita juga hening, kita menyampaikan segala intensi, harapan, dan syukur dalam Ekaristi ini. Ya Allah yang penuh kasih, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putra-Mu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami pun semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendaknya dalam keseharian hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji Allah kita. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan,
Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya.
Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dicintai, dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Amin. Usaha lancar? Mantap, amin. Keluarga rukun? Amin. Biasa baik. Semuanya termonitor ketua? Termonitor dengan baik, mantap, mantap, mantap. Nah teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kami yang di Jogja pernah dalam masa perkuliahan, angkatan kami pernah diundang, diajak ke satu paroki di pinggiran Solo Karanganyar. Di sana karena paroki itu mau ulang tahun, saya lupa keberapa, 60 atau 75 saya lupa. Lalu satu kelas diajak ke sana untuk merangkum mencari jejak sejarah paroki sehingga paroki itu bisa kemudian muncul, ada benih-benih iman, dan kami satu kelas teologi waktu itu diminta untuk mengumpulkan data sejarah di paroki itu, namanya paroki Jumapolo itu ya. Lalu kami disebar per stasi ada 5-7 prater dan suster. Lalu di stasi kami, setelah selesai wawancara di sana, kami diminta membuat laporan tentang stasi-stasi itu, membuat laporan, lalu laporannya dibuat tulisan, dibuat narasi, dan setelah dibuat narasi, judul yang kami pilih, kelompok kami untuk stasi itu adalah, karena stasi itu waktu itu awalnya adalah pasar. Stasi waktu itu adalah awalnya pasar, dan kebetulan banyak orang di situ itu banyak yang beragama Kristen Katolik. Maka ketika mereka membutuhkan tempat ibadah, nah area itulah yang dijadikan untuk sebagai tempat ibadat, tempat misa akhirnya. Maka akhirnya pasar itu menjadi tempat untuk misa. Nah narasi yang kami buat judulnya adalah ketika pasar jadi altar. Itu ya. Karena awalnya itu kan pasar, lalu kemudian di pojokan itu jadi gereja. Maka narasinya biar sedikit gimana gitu kan. Maka judulnya dibuat ketika pasar jadi altar. Karena memang awalnya pasar lalu kemudian menjadi tempat untuk beribadah. Nah saudara-saudara yang terkasih, nanti akan menjadi sangat beda ketika kita yang hari ini berjejer berkumpul di sekitar altar, lalu kemudian diminta untuk membawa apa yang ada di dalam altar ini, apa yang kita peroleh di sekitar altar ini, kita bawa ke pasar. Nah, itu yang mesti kita buat. Sesuatu yang berbeda dibalik dari apa yang pernah kami tadi buat, dari pasar jadi altar. Kalau sekarang kita yang misa hari ini, kita semua di sekitar altar, lalu apa yang kita dapatkan di sekitar altar, mestinya nanti kita bawa di pasar, di dalam kehidupan, di dalam keseharian, di dalam keluarga, di kantor, di toko, di warung, dan semuanya. Sudah biasa buat itu ya. Normalnya orang berliturgi, berekaristi, olah rohani, itu kita apa yang kita dapatkan di sekitar apa yang kita buat itu kita bawa dalam kehidupan nyata. Itulah yang dinamakan dengan iman yang seimbang. Iman yang seimbang adalah ketika apa yang kita dapatkan di altar, dalam apa yang kita buat dalam kehidupan rohani, lalu kemudian kita praktekkan, praksiskan. Itu kita sebarkan, dari altar menuju pasar. Tetapi kalau kita yang di pasar hanya buat kebaikan tanpa dasarnya, dari yang rohani juga sama, pincang. Karena nggak ada dasar.
kurang ada dasar. Maka harus ada seimbang. Tidak bisa orang aktif di luar menjadi baik, sungguh-sungguh baik di luar, tapi tanpa dasar rohani yang kokoh. Sebaliknya, orang hanya asik di dalam, tetapi dia nggak praksis, juga sama aja omong kosong. Hanya baik secara rohani, saleh tanpa salah gitu ya. Tapi praksisnya nggak ada, juga sama. Hari ini kita mau belajar itu. Apa yang kita dapatkan di altar, kita bawa dalam kehidupan nyata, dalam pasar kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Sabda Tuhan hari ini memberi 2 kalimat yang mau saya bagikan, sederhana sekali kalimat tadi, dari bacaan pertama juga dari bacaan Injil. Bacaan Injil tadi mengatakan Yohanes menunjuk, inilah, lihatlah anak domba Allah. Yohanes mengatakan itu sambil menunjuk Yesus, lalu mengatakan kepada banyak orang, lihatlah, inilah anak domba Allah. Yohanes menunjuk Yesus dan mengatakan itu, supaya orang-orang tertuju kepada, perhatiannya tertuju kepada Yesus yang hari itu dibaptis oleh Yohanes. Dan Yesaya hari ini mengatakan, dalam Nabi Yesaya tadi dikatakan oleh Tuhan, terlalu sedikit bagimu. Yesaya sudah buat banyak, tetapi oleh Tuhan masih dikatakan, itu masih terlalu sedikit, masih terlalu kecil. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada Yesaya, meskipun Yesaya sudah begitu banyak buat hal, sudah menjadi nabi yang baik, nabi yang besar, dia sudah mengurusi bangsanya dengan baik, tetapi Tuhan masih mengatakan, belum cukup, itu masih kecil, jadilah terang bagi bangsa-bangsa. Itulah yang Tuhan minta. Yang pertama mari kita lihat Yohanes Pembaptis. Yohanes tadi sekali lagi dia menunjuk Yesus, lalu mengatakan lihatlah ini anak domba Allah. Yohanes setelah menunjuk, dia kemana? Tadi dalam Injil kita tidak mendapatkan apapun informasi setelah Yohanes menunjuk Yesus. Setelah Yohanes menunjuk Yesus, ternyata setelah itu selesai. Dia tidak ikut foto sama Yesus, tidak lalu selfie, tidak lalu kemudian mengatakan, ini Yesus dulu murid saya loh, juga tidak. Setelah Yohanes menunjuk Yesus, dia mundur, dia selesai, dan apa yang terjadi? Yesuslah yang mesti harus menjadi yang di awal, di depan, yang utama. Setelah Yesus menunjukkan, ini loh Yesus anak domba Allah, lalu Yohanes mundur, dan dia tahu posisinya, kapan ada di depan, kapan ada di belakang. Yohanes telah menunjukkan Yesus, dia mundur, dia tidak ngaku-ngaku ini dan itu, tidak. Dia tahu saat di mana dia harus mundur dan kemudian dia tahu timing yang tepat. Untuk kita kadang juga berat. Kalau mau berlaku seperti Yohanes ini sesuatu yang tidak populer. Yohanes buat sesuatu yang kadang tidak biasa dibuat oleh orang zaman ini. Orang zaman sekarang itu malah inginnya terbiasa, terus terlihat. Betul tidak? Terus muncul, terus terlihat, jasanya itu terus ada, dan tidak ingin dia mundur. Inginnya lalu mengatakan zamanku dulu loh ya. Pernah dengar begitu enggak? Zamanku itu ya. Saya paling senang ketika ada orang mengatakan zamanku. Iya zamanmu. Kita enggak butuh soal zamanmu. Kita butuh cerita iya, tetapi apa yang baik dari zamanmu, mengapa bisa seperti itu? Ayo tularkan pada kami sehingga kami bisa mencontoh semangat itu. Kita enggak butuh kamu yang pamer. Kita butuh kamu yang menularkan semangat apa sih sehingga kalian bisa bertahan di dalam zaman waktu itu yang sulit. Terlebih ketika ada OMK gitu ya. Woi zaman kami dulu, woi cari dana itu kami harus ini dan itu. Kalian di sini enggak mau bekerja, maunya minta aja. Ini OMK sudah enggak banyak, malah di seperti itu kan enggak enak juga itu ya. Maka kadang orang tua hanya melihat dirinya tanpa melihat apa realita yang terjadi dalam orang-orang zaman sekarang. Kalau itu terjadi dalam usaha kita, kalau usaha lancar, karena kita terbiasa ingin tetap terlihat, lalu mungkin muncul dalam ungkapan, kalau usahanya berjalan lancar lalu mengatakan, oh ini strategi saya ini gitu ya. Lalu mengatakan itu. Atau kalau anaknya berhasil sukses, lalu sebagai orang tua, siapa dulu bapak ibunya gitu ya. Siapa dulu.
Kalau pelayanan jalan di paroki, di gereja, pelayanan jalan, lalu kita tergoda untuk mengatakan, siapa yang mulai dulu? Siapa ketua DPP-nya? Siapa liturginya? Kalau nggak ada saya, nggak jalan ini. Ungkapan-ungkapan itu lucu sambil geli gitu dengernya. Tapi tanpa ingat bahwa Anda semua bisa buat itu karena siapa, di belakangmu siapa itu loh. Jadi orang lupa bahwa terbiasa ingin di depan, tapi lupa siapa yang membuat kita bisa bertahan. Lupa. Jadi lupa bahwa siapa yang Yohanes mengajarkan kepada kita, dia mengajari satu hal yang sederhana. Bukan saya, tapi dia yang di belakang kita, yang memampukan kita bisa buat apapun waktu itu, dan pelayanan bisa berjalan, anak-anak bisa sekolah kuliah, usaha toko bisa lancar. Itu karena dia di belakang. Itu kan spiritualitasnya Yohanes. Itu yang utama, Allah yang di depan. Yohanes tahu saatnya di depan, saatnya di belakang. Ketika semuanya berhasil, Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah itu. Dan dia tahu bahwa ini semua karena Yesus itu. Juga sama, ini ajakan untuk kita. Yang pertama adalah apakah kita menjadi orang yang cukup rendah hati. Untuk juga mengatakan bahwa Tuhan biarlah Engkau berkarya dalam kami, melalui hidup kami, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami di gereja, melalui pelayanan kami dimanapun juga. Buatlah, jadikan hidup kami sebagai alat-Mu. Itu yang terungkap, maka itu mengindikasikan kita orang rendah hati, lalu mempersilakan Allah berkarya untuk sesuatu yang besar melalui hidup kita. Itu yang pertama dan itulah yang Yohanes buat untuk kita. Lalu Yesaya tadi juga mengajarkan hal yang sederhana. Dia memang merasa bahwa sudah cukup, tapi Allah selalu mengatakan tadi itu masih sedikit. Apa yang dibuat oleh Yesaya merasa bahwa yang dibuatnya sudah cukup, sudah banyak, sudah keren dan seterusnya. Tapi ternyata Allah masih mengatakan masih sedikit itu. Juga sama saya juga dalam situasi yang seperti itu, barangkali juga kita merasakan bahwa kita nggak ganggu orang, kita sudah jadi orang baik, sudah rajin ke gereja, sudah beribadah, sudah hadir di KBG, sudah latihan kur, sudah seterusnya. Rumah aman, usaha jalan, anak-anak juga baik, keluarga beres, misa rutin. Cukup. Tapi Allah bisa jadi mengatakan kepada kita dengan nadanya yang lembut, masih terlalu sedikit. Masih terlalu sedikit. Karena apa? Karena jangan-jangan iman hanya berhenti di lingkaran altar. Karena jangan-jangan iman itu hanya berhenti di gereja. Belum keluar, belum bergerak keluar menjadi sebuah terang bagi banyak orang. Itulah yang diartikan sebagai masih sedikit. Apa yang bisa jadi kita katakan itu sudah cukup, bisa jadi Allah masih melihat belum maksimal. Kita masih menjadi orang yang cukup puas. Tuhan mau hari ini supaya kita, iman kita bergerak keluar, bergerak ke pasar, ke toko, ke keluarga, ke rumah, ke kantor, ke masyarakat. Dari yang ada di altar ke pasar. Kita bawa semuanya itu. Dan iman itu, yakinlah saudara-saudari, iman itu pasti kelihatan saat kita bisa jujur, di saat kita bisa curang sebenarnya. Dan iman juga bisa kelihatan ketika kita punya kuasa, tapi kita nggak gunakan untuk menekan. Itulah iman. Dan kita tetap ramah. Walaupun di toko orang datang hanya tanya-tanya harga. Tetap ramah dan itulah iman juga. Santai aja. Maka saudara-saudari itu kecil ya. Mungkin kecil, tapi itulah sesuatu yang besar bagi Allah. Itulah terang. Maka hari ini Tuhan mengajak kita untuk pulang, pergi dari altar ke pasar dengan 2 kalimat pendek. Yang pertama, bukan karena saya, tetapi karena Dia di belakang saya yang memampukan saya. Artinya itu sikap kerendahan hati, mempersilakan Allah bekerja. Lalu yang kedua, jangan terlalu kecil hidup kita. Kita bawa apa yang sudah kita dapat menjadi lebih besar ketika kita bawa semua iman itu dalam pesiaran hidup nyata. Semoga iman kita menjadi semakin seimbang karena apa yang kita dapatkan di altar kita bawa juga dalam kehidupan nyata. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri, kita perbarui teguhkan iman kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia datang ke dunia hendak membaptis kita dengan Roh Kudus dan mengangkat kita menjadi putra-putri Allah Bapa yang terkasih. Sekarang mari kita berdoa kepada Allah Bapa yang amat mencintai kita. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu bagi gereja umat Allah. Semoga gereja umat Allah tidak terkurung dalam kepentingan diri sendiri, namun dapat melayani sesama dengan penuh kasih, seperti Kristus telah memberikan diri demi keselamatan manusia. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan. Semoga para pejabat pemerintahan tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu bagi para miskin di tengah-tengah kita. Semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau berjuang dan bertanggung jawab terhadap hidup dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu bagi kita yang hadir di sini. Semoga kita semua turut terlibat aktif dalam memberikan diri bagi kesejahteraan sesama, khususnya bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bapa yang penuh kasih, dalam pekan doa seluruh dunia ini kami berdoa bagi persatuan umat Kristen. Semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan, dan semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah pula sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen menjadi sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bapa yang penuh kasih, inilah kami umat-Mu dengan doa, syukur dan permohonan. Dengarkanlah kerinduan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita hantar persembahan.
Berdoalah saudari-saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa yang penuh kasih, buatlah kami untuk ambil bagian dalam misteri ini. Karena setiap kali kami merayakan kenangan akan kurban ini, karya penebusan-Mu dilaksanakan dalam hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian dari kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami karena
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini bagi kebahagiaan abadi, Cornelius Herman Arifin dan Barbara Tan Ching Yung. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas. Tubuh Kristus menuntun kita menuju hidup yang kekal. Aku percaya.
Mari kita doakan novena tabisan diakon kapal SCY. Allah Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau tak henti-hentinya membangun, membentuk, dan memberkati gereja-Mu. Sejak zaman para rasul, Engkau pun mengilhami gereja untuk memilih pelayan-pelayan dari kalangan umat-Mu, agar membantu gereja melaksanakan misimu dengan cara tertentu. Kami bersyukur melalui gereja-Mu, Engkau telah memilih para saudara kami, Frater Bernardus Aprilianto, Frater Markus Trio Agustra, Frater Yohanes Gusti Randa, Frater Victorinus Sidik Bidianto, Frater Sebastianus Wahyudi, Frater Henrikus Suharyono SCY, Frater Franciscus Mujiono SCY, Frater Noftavianus Aldi Prayoga SCY, Frater Ignatius Bayu Lesmana SCY, Frater Yohanes Sipriapil Purba SCY, untuk ditabiskan menjadi diakon yang akan melayani gereja-Mu. Allah Putra, kami mohon sudilah kiranya memberkati para calon diakon ini, supaya mereka menghayati dan menghidupi kerendahan hati sejati dan setia dalam pelayanan. Ingatkan mereka akan keteladanan-Mu, untuk melayani, bukan dilayani, melayani demi kepentingan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melayani dengan keberanian dan tekad, serta tanpa membeda-bedakan, serta mencintai umat tanpa syarat. Allah Roh Kudus, penuhilah para calon diakon ini dengan kasih sayang dan kemurahan hati, supaya mereka melayani umat seperti Engkau yang menjadi penghibur, penolong, dan pemersatu. Jadikanlah mereka pendengar sekaligus pelaku sabda, pelayan bagi semua orang, dan sahabat orang-orang miskin dan menderita. Seluruh doa ini, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami panjatkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, Ratu para imam, doakanlah para calon diakon ini, supaya mereka bisa meneladani Engkau yang menyerahkan seluruh kehendak-Mu pada kehendak Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan rezeki surgawi Ekaristi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam menjalani perutusan kami untuk menjadi cahaya bagi para bangsa, sampai kami Kau perkenankan menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Warta Gereja 18 Januari 2026. 1. Pendaftaran misdinar dibuka bagi anak-anak yang sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di sekretariat paroki. 2. Pengumpulan daun palma kering. Bagi umat yang memiliki daun palma kering yang diberkati pada Minggu Palma tahun lalu, diharapkan mengumpulkannya di tempat yang disediakan di depan pintu pastoran pada tanggal 17 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. 3. Laporan kolekte Minggu 11 Januari 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp31.389.333. Kolekte kedua sejumlah Rp19.427.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, umat yang terkasih, terima kasih sudah hadir dalam misa ini, berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian Ekaristi. Juga untuk para petugas liturgi, terima kasih atas kerendahan hati, atas persembahan diri untuk melayani gereja hari ini. Kor dari Legio Maria, juga organis, juga dekorasi, tata laksana, teman-teman misioner, lektor dan pemazmur, multimedia, sound system, streaming, juga para pelayan komuni, poster, petugas liturgi, PIC, dan seterusnya. Maka mari kita dengan penuh sukacita kita berdiri, kita mohon berkat untuk kita, keluarga dan orang yang kita doakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan. Karya pelayanan, usaha, niat-niat baik kita dan perjalanan hidup kita hari ini dibimbing, dituntun dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.